itu adalah apa? Perception intelektual. Saya harus bilang persepsi kecerdasan. Itu yang membuat kita punya akal membedakan dengan binatang. Itu yang dimaksud. Malaikat punya akal, kita pun manusia punya akal, karena kita adalah setengah manusia dan setengah binatang di dalam keimanan Yahudi ya. Kenapa setengah binatang setengah malaikat? Ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita akan mendapatkan pahala. Ketika melakukan kebaikan, kita seperti menciptakan malaikat dalam diri kita. Tapi ketika kita melakukan yang jahat, kita seperti binatang tingkatannya. Begitu. Enggak, artinya kalau abang tafsirkannya artinya manusia saya saya tidak berani menafsir. Itu saya udah bilang, itu dari ulama kami di dalam kitab namanya Moreh Nefukim. Itu dibahas soal marilah kita menciptakan segambar dan serupa. Makanya kata selem, makanya kalau kamu memahami Taurat itu tidak bisa pakai bahasa terjemahan Elahi tadi, hancur kamu. Saya 100% saya. Tapi bang, sekali lagi bang ya, tafsiran itu tidak mutlak benar kan? Oh, kalau dalam Judaism benar, karena itu orang-orang yang para ulama itu, kalau Yahudi nggak bisa gini, menurut saya nggak bisa nih kayak tadi bang forum ini, menurut saya nggak bisa kalau dalam Yahudi, menurut ulama. Siapa misalnya Rashi, mereka mendapatkan pewahyuan ilahi, kecerdasan ilahi untuk memahami teks-teks kitab suci. Lebih dari kita mereka belajar Taurat gitu. Jadi mereka lebih paham dari kita. Siapa kita ini gitu. Jadi kata selem di situ, selem dan demut itu adalah lebih kepada kecerdasan intelektual kita, gitu. Perception intelektual, cara kita menangkap sesuatu sehingga kita bisa cerdas menyikapinya, begitu yang dimaksud situ. Kita tidak bisa menemukan narasi dalam kitab Kejadian itu ada Yesus, ada Roh Kudus yang pribadi ketiga, itu nggak ada. Di dalam narasi tadi ya Kejadian 1 ayat 26 dan terus itu nanti ada kepada malaikat kerub. Jadi memang audiensnya pada waktu itu adalah Tuhan Hashem dengan para malaikatnya gitu. Sidang ilahi lah ya. Sidang ilahi. Kita lihat ya beberapa kali di dalam Alkitab Tuhan melakukan sidang ilahi. Tapi benar Bang David, kalau menurut asumsi Bang David bahwa kita itu berisikan Bapa, Putra dan Roh Kudus, nanti bakal blunder di 27-nya. Coba 27-nya dibacain Bang Billy. Itu kan tadi aku udah bilang. Aku udah bilang tadi. Oke Bang. Blunder di 27-nya Bang David. Ya saya tahu. Menjadi salah satu dari kita ya kan. Saya mau tanya ini tentang apa ya? Yang pertama itu tentang teofani dalam pandangan Kristen itu ada nggak sih dalam pandangan orang Yahudi? Terus yang kedua itu tentang orang-orang Yahudi yang mempersembahkan korban itu, maknanya seperti apa dari pandangan Yahudi sendiri? Iya, kalau teofani, teotokos atau itu yang teoteos itu tidak ada di dalam pemahaman Yudaism, karena orang Yahudi itu alergi dengan Yunani. Bahkan di zaman Rabi, aku lupa rabinya siapa, dilarang orang-orang Yahudi mempelajari atau membaca daripada teks-teks Yunani, nggak mau mereka. Terjemahan Septuaginta yang atas desakan paksaan kekuatan politik pada waktu itu oleh Raja Ptolemy di Alexandria Mesir itu adalah suatu hal yang accident, katanya kecelakaan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Dan kesedihan orang Yahudi pada waktu itu sama seperti kesedihan penyembahan patung lumut emas, dikatakan begitu. Jadi tidak seharusnya, makanya kitab Septuaginta itu tidak dipakai di dalam sembayang dan juga dalam belajarnya orang-orang Yahudi, itu nggak dipakai. Itu karena desakan raja pada waktu itu. Nah, yang kedua apa tadi? Korbanot ya. Korbanot, kalau kita baca dalam kitab Vaikra atau kitab Imamat, coba ketik, kamu punya Alkitab itu, dosa yang tidak disengaja. Nah, dosa yang tidak disengaja ya atas apa? Atas pelanggaran kekudusan bait suci itu, misalnya gini, kamu masuk ke bait suci dalam keadaan najis, kamu habis tidur sama istri kamu lupa, kamu mempersembahkan korban. Nah, atau kamu ke situ untuk berdoa, itu kamu dalam keadaan najis ya. Karena kamu belum mandi, belum merendamkan diri di air ya. Kan harus merendam diri di sungai atau di laut ya, atau di kolam khusus namanya kolam mikveh, baru kamu boleh berbakti kepada Tuhan. Kalau kamu dalam keadaan itu najis, nah kamu melanggar tidak sengaja, nah kamu harus memberikan korban. Bagaimana dengan dosa yang disengaja? Hukumannya apa? Mati. Makanya kita lihat dalam hal Betsheba dan Daud ya, waktu Nathan bilang engkaulah itu orangnya yang mengambil
istri Uria. Apa kata Daud? Aku telah berdosa kepada Tuhan. Apa responnya Nathan? Saat ini juga, hari ini juga dosamu sudah diampuni dan engkau tidak akan mati. Jadi antara Nathan dan Daud cara berpikir Torah. Ya, mengambil istri orang itu hukumannya karet. Ya, karet itu hukuman di dalam Torah yang belum waktunya mati. Kan setiap orang kan udah ditentukan matinya kapan. Tapi kalau kamu meniduri istri orang, matimu akan lebih cepat daripada waktunya. Nah, cuman Raja Daud mengakui kesalahannya di depan Nathan, dan Raja Daud tidak memakai korban bakaran, nggak pakai dia. Tidak pakai korban binatang, juga korban Tuhan nggak pakai. Makanya Daud bilang korban yang paling diberkenan kepada Tuhan ialah hati yang hancur dan pengakuan. Itu di dalam Mazmur. Jadi kalau untuk dosa yang sengaja, remedinya, obatnya apa? Bertobat dengan sungguh-sungguh begitu. Tadi berarti korban hewan itu untuk dosa yang tidak disengaja. Iya, bishgaga dalam bahasa Ibrani. Coba aja kamu ketik dosa yang tidak disengaja dalam Alkitab, itu nongol Kitab Imamat. Oke, baik. Berarti kalau untuk dosa yang disengaja mati. Apa remedinya, obatnya? Bertobat dengan mulut dan hati kita yang hancur begitu. Oh, bertobat. Iya. Artinya kalau misalnya kita bertobat kita pasti dapat pengampunan gitu atau Oke. Jadi ada bermacam-macam cara penghapusan dosa. Pertama, penyakit. Jadi kita sakit nih. Kita seharusnya jangan mengeluh. Kita harus menerima itu sebagai penebusan dosa kita. Dengan penyakit seperti orang-orang Yahudi ketika mereka dibawa ke pembuangan di Babel, itu mereka menebus dosa mereka karena mereka melakukan pelanggaran terhadap kekudusan bait suci. Ada penyembahan berhala di bait suci, makanya bait suci diizinkan Tuhan untuk hancur karena penyembahan berhala oleh raja-raja pada waktu itu. Nah, dibuang itu buat apa? Buat penembus dosa mereka, sengsaraan mereka, penderitaan mereka, sakit mereka, itulah yang merontokkan dosa mereka. Makanya orang Yahudi ketika dia sakit, dia merasa ini adalah cara Tuhan untuk membersihkan saya dari dosa itu. Yang kedua, cara menghapus dosa ialah dengan sedekah. Ya, dikatakan charity save people from death. Jadi apa? Sedekah, sayangnya terjemahan di dalam kitab kalian nggak ada kata sedekahnya, diganti dengan kata kebenaran. Ya, dalam kitab Amsal. Ya, itu jadi kebenaran melepaskan orang dari maut. Itu salah. Kalau dalam teks aslinya sedekah itu charity itu atau amal, sedekah itu melepaskan orang dari maut. Nah, begitu. Jadi ada beberapa metode untuk pengampunan dosa, dan tidak akan pernah namanya pengampunan dosa itu pakai darah manusia, apalagi darah Tuhan. Lanjut. Oh, tidak pernah pakai darah manusia, apalagi darah Tuhan ya. Oke, baik. Tapi dalam pandangan Yahudi sendiri, Bang, apakah Tuhan bisa mengampuni dosa manusia begitu saja? Atau ketika manusia itu bersalah, pasti Tuhan berikan konsekuensi? Oh, pasti konsekuensi. Dia mengampuni, dan tapi dia juga menghukum. Kan dia bilang, aku menghajar tapi aku juga mengobati. Nah, itulah ada. Jadi Bani Israel dihajar habis-habisan. Bani Israel itu kalau salah itu 7 kali lipat hukumannya. Nggak boleh salah dia. 7 kali lipat dihukum sama Hashem. Walaupun aku menghajar engkau, tapi aku mengobati engkau. Tuh. Jadi kalau gitu makna pengampunan itu bukan berarti melepaskan orang itu dari konsekuensi ya? Oh, enggak dong, enggak. Terus makna pengampunan itu apa sih kalau gitu? Makna pengampunan dari Tuhan gitu. Ya, betul. Itu adalah bentuk unconditional love ya. Adalah cinta tanpa syarat yang Tuhan berikan kepada manusia. Tanpa syarat dia mengampuninya gitu. Tapi ada konsekuensi itu. Karena dari konsekuensi itulah kita belajar untuk tidak melakukan dosa yang sama gitu. Betul. Belajar dari kesalahan. Ya, karena Tuhan yang Maha Adil tidak mungkin mengabaikan hukum kan? Iya, iya, misalnya kan dalam Torah kalau kamu misalnya melanggar 10 perintah lah misalnya kan, kamu nggak menghormati ayah ibumu, kamu malah jahat sama ayah ibumu, ya itu ada hukumannya. Atau misalnya berzina, ketika ditangkap ketahuan harus 2-3 saksi baru dirajam hukumnya.
Di dalam seluruh sejarah Torah dari zaman Musa tidak pernah ada yang namanya perempuan ketangkep berzina terus dilampari batu, nggak pernah ada ceritanya, cuma ada di Perjanjian Baru. Kenapa demikian? Karena dosa zina itu adalah dosa yang paling sulit untuk diungkap. Harus ada 2-3 saksi yang ngumpet di bawah kolong atau di balik hordeng. Gitu. Nah, makanya susah gitu. Harus ada saksi ya. Ya, makanya aku menarik sekali, aku pernah dengar dari pacarku ya. Dia bilang Rasulullah itu waktu itu ada perempuan bilang mengaku bahwa dia sudah berzina. Rasul, saya udah berzina ini, tolong dah dirajam, kata Nabi Muhammad katanya. Enggak kali, cuman ini kali apa ya, cuman pegang-pegangan kali tangan. Enggak, saya bener. Sudah begitu, terus datang lagi. Nabi, aku udah enggak kali kamu. Jadi memang sulit berzinahan itu untuk dirajam, dibuktikan. Enggak mungkin gitu. Harus ada saksi gitu. Harus ada 2-3 saksi. Kalau di Islam berapa saksi dah? Aku nggak tahu dah. Oke, baik Bang. Kalau gitu, menurut pandangan Bang Billy sendiri nih Bang, ya, kalau ajaran Islam sendiri Bang, apakah itu benar-benar dari Tuhan sama, dari Tuhannya Yahudi juga, atau gimana, atau berbeda? Ya, kamu bisa lihat di VT aku ya, ada 3 rabi yang ditanya hal yang sama, terutama rabi saya, Rabi Tovia Singer. Apakah Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi itu sama dengan Tuhan orang Islam? Dia bilang apa? Sama, kita menyembah Tuhan yang echad, yang satu. Nah, perbedaannya apa di mana? Ya, bahwa Tuhan itu memberikan nabi kepada bangsa-bangsa. Lihat kepada Bileam, itu nabi orang mana? Orang Moab, Bileam. Ya, dia dan nabi, dan Tuhan berbicara lewat penglihatan kepada Bileam. Nabi bukan orang Israel. Ada Ayub, nabi bukan orang Israel. Ada siapa lagi? Abraham Avinu. Abraham bukan orang Israel mereka. Jadi di sini letak keadilan Tuhan, dia memberikan nabi-nabi kepada bangsa-bangsa sehingga ketika kiamat nanti bangsa-bangsa tidak bisa protes, kamu ya Tuhan, kau hanya memberikan nabi kepada bangsa Israel sehingga kami tidak tahu jalan yang benar. Nah, begitu. Nah, pada waktu itu urgensinya di pagan Quraisy pada waktu mereka menyembah berhala di Arab Saudi itu. Nah, Nabi Muhammad datang menghancurkan patung-patung itu dan mendirikan iman yang dahulu diprakarsai oleh Abraham, Ishak dan Yakub kepada satu Tuhan. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhannya Daud, Tuhannya Salomo, Tuhannya Musa, Tuhannya Aaron ya. Jadi begitu. Jadi apakah sama dengan Yahudi? Sama Tuhannya secara esensi, sifat-sifatnya sama, karena Tuhan itu ya, kalau ditanya apakah yang sama, apa yang sama? Badannya, bentuknya, enggak, esensi daripada sifatnya. Nah, Islam dengan Yahudi ini syariatnya berbeda, jelas berbeda. Kepada Bani Israel diberikan Taurat itu bagi bangsa Israel saja. Al-Quran diberikan kepada bangsa Arab pada waktu itu dan bagi orang-orang yang mau menerima pewahyuan dan kenabian Nabi Muhammad. Begitu aja. Bagi orang Israel, kami serkan Musa Nabi Muhammad Temunatu, tidak ada nabi yang sama seperti Musa di mana di Israel yang menerima pewahyuan langsung dari Tuhan. Begitu. Oke, Bang, saya mau tanya tentang Yesaya 53. Yesaya 53 jelas tidak cocok bagi Yesus. Pertama, Yesus mengeluarkan mulutnya 2 kali. Di situ kan Yesaya 53 ayat 4, dia tidak membuka, seperti domba yang dibawa ke pembantaian, dia tidak membuka mulutnya. Sampai 2 kali ayat itu berbunyi tidak membuka mulutnya. Tapi kita lihat Yesus membuka mulutnya ketika dia disalib, dan satu lagi ketika dia membuka mulutnya berkata, ya Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Artinya dia tidak mau disalib gitu. Kalau boleh saya jangan disalib gitu. Jadi 2 kali Yesaya bilang dia diam keluh seperti domba yang dibawa ke pembantaian, dia tidak membuka mulutnya. Yesus membuka mulutnya 2 kali. Bertentangan. Terus di situ dibilang hambanya itu jelek mukanya, nggak tampan, jelek. Yesus kalau bagi teman Kristen pasti ganteng Tuhan kalian gitu. Nah, Yesaya 53 ayat 5 dan 6 terus itu terjemahan salah. Ya, ada kata di situ tentang keturunannya. Siapa yang akan memperdulikannya? Tapi diganti oleh lembaga Alkitab Indonesia tentang nasibnya. Waduh, itu kacau itu. Itu salah. Karena kalau diterjemahnya tetap kepada tentang keturunannya, habislah Yesus digambarkan dalam kitab Yesaya. Makanya diganti. Jadi doktrin yang dibangun ya oleh Tritunggal dibangun doktrinnya, baru teksnya diganti sehingga mendukung doktrin. Itu polanya. Terus ada lagi
dalam matinya bersama penjahat-penjahat. Jelas dengan Yesus itu. Ya kalau dalam kitab Perjanjian Baru, tapi di situ ada asyir, kata asyir, itu siapa? Orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Siapa itu Yesaya 53? Untuk memahami Yesaya 53 kita harus kembali ke Yesaya 52. Ya, siapa itu tentang Yerusalem dan Zion? Siapa itu? Bani Israel. Jadi yang disebut hamba yang menderita dalam Yesaya 53 adalah Bani Israel, gitu. Halo Bang, Bani Israel maksudnya? Iya, iya. Bani Israel. Bani Israel. Jadi ketika mereka dibawa ke pembuangan, the righteous remnant, orang-orang yang benar ikut menderita oleh karena perbuatan mayoritas dari Bani Israel, gitu. Jadi itulah yang disebut hamba yang menderita. Siapa mereka? The righteous remnant of Israel adalah sisa-sisa orang yang benar, orang-orang yang mengikuti Taurat, gitu, yang ikut menderita. Kita lihat kenapa Israel, kita lihat di film-film atau sejarah-sejarah bagaimana Jerman ya membantai nenek moyang saya, dimasukin ke dalam gas beracun, suruh dimasukin banyak, anak kecil dimasukin, taruh gas ya, mati mereka. Apakah mereka membuka mulutnya? Mereka silent, tidak membuka mulutnya. Ketika mereka dihadapkan pada regu tembak, dijejerkan, dihajar, pap, mati. Apakah mereka membuka mulutnya? Tidak membuka mulutnya. Itulah hambaku yang menderita. Tapi Yesus membuka mulutnya 2 kali. Eli Eli lama azab tadi. Ya Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu. Jadi bagi orang Yahudi, karena ini kitab orang Yahudi lebih paham arti dan maksud secara teks dan konteks dalam kitab Yesaya, begitu. Oke. Tapi gimana di ayat 10-nya? Kan terjemahan LA itu mengatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Itu cakep sekali. Tadi kita barusan ngomong perontok dosa apa? Penebus dosa adalah penderitaan. Penebusan dosa itu dijadikan penebusan oleh apa? Sakit, penyakit. Tapi situ ada ayat ya, dia tertikam. Ada kan situ ada dia tertikam kan? Ayat berapa tuh? Dia tertikam oleh karena pemberontakan. Mekholel artinya bukan ditikam. Jadi ini benar-benar kejahatan tekstual ya. Sorry ini sih bukan salah kamu ya. Ini salah bapak-bapak gereja yang menerjemahkan salah ini. Kata situ mekholel itu bukan menusuk. Kalau menusuk itu dakaru. Jadi apa? Dia dibuat menderita oleh Tuhan. Kenapa? Lewat penderitaan itulah bangsa Israel itu bertobat dari jalannya. Buktinya mereka akhirnya apa? Habis Babylon setelah 70 tahun mereka di Babylon ya, mereka dikembalikan lagi ke tanahnya dan membangun bait suci kedua. Setelah penebusan waktunya 70 tahun menurut kitab Yeremia dan kitab Daniel, setelah 70 tahun aku akan membawa engkau kembali ke tanahmu. Benar. Setelah Nebukadnezar Babylon 70 tahun Israel ada di sana, nubuatan tergenapi, mereka kembali ke tanahnya dan membangun bait suci kembali. Ya, begitu. Jadi itulah hamba yang menderita, menebus dosa dan kesalahannya dengan apa? Penderitaan dan sakit penyakit. Begitu Bang. Wih, kok udah bangun? Ya kepalanya cepat. Ya, halo Bang. Bang, terakhir Bang. Ya, tapi kalau saya pernah nonton Tapi saya pernah nonton debatnya sama Estrasaurus sama Doditan. Ya, Estrasaurus menunjukkan bahwa dalam Targum Yonatan. Iya, ada kata Mesiha. Ya, itu ditafsirkan untuk sang Mesias gitu loh. Oke, kita ikutin sang Mesias. Nah, ada nggak identitas nubuatan Mesias atau Raja yang akan datang itu tertulis namanya Yesus? Ada nggak? Coba, kalau ada sekarang juga saya menerima Yesus loh sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Oke, berarti tapi dalam Targum Yonatan sendiri Abang sudah konfirmasi ya bahwa itu betul. Targum Yonatan itu Yesaya 52 ayat 13. Itu merujuk kepada sang Mesias. Kan Yesaya 53. Walaupun itu sebenarnya nyambung ceritanya di situ, ya. Nyambung gitu. Jadi kalaupun kita mengikutilah, oke, seperti kalian bilang Mesias. Apakah Mesias bernama Yesus? Kamu megang Alkitab nggak di dekat kamu? David, kalau memang mau Mesias, karena kita kan berbeda di soal Mesias nih,
antara Kristen dan Yahudi. Nah, identitas Sang Mesias itu yang perlu kita kupas, kita cari tahu siapa Sang Mesias yang tertulis namanya secara eksplisit di dalam kitab para nabi. Itulah Sang Raja yang akan datang. Ya Abdul Tasameloikem, Fet David maka masyarakhim lahem. Itu ayatnya tuh. Waduh, David udah keluar. Jadi ada di dalam Yeremia 30 ayat 9. Tadi berbunyi demikian. Fe Abdul Tasameloikem, Fet David malkam asyarakhim lahem. Mereka akan menyembah kepada Hashem Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka. Asyarakhim lahem yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Wah, jadi Sang Mesias bukan Yesus tertulis, bukan Yeshua, tapi siapa namanya? David atau Daud. Ya, ada pendapat, dua ulama berpendapat, yang paling terbesar yang menyatakan bahwa memang Daud akan dibangkitkan oleh Tuhan, akan menjadi raja di Israel kembali, tapi tafsiran lainnya menyatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan David yang lain gitu. Mana si David nih? Waduh, namanya si Mesias si David. Kalau Lisa Simbolon ya. Selamat pagi Lisa. Suaminya Bang. Salam. Oh, berarti siapa nama abang? Pardede. Oh, Bang Pardede. Oke. Selamat pagi Bang Pardede. Pagi Bang. Kristen atau Islam? Kristen Bang. Oke. Ada yang mau dipertanyakan Pak Pardede? Enggak, aku baru masuk. Aku belum tahu apa jalur cerita Bang. Ini Aku dengar dulu. Namanya Lisa Simbolon. Abang Pardede. Bagaimana tuh jadinya Bang? Suaminya Bang. Namanya itu Pardede marga atau apa, nama atau marga? Marga Bang. Memang boleh istrinya bermarga lain, harusnya kan Pardede juga. Enggak lah, istri ya marga lain lah, mana bisa satu marga Bang. Oh enggak, kan kesukuan dari garis ayah. Iya, kalau istri harus baru bisa kita ambil itu kita ya marga lain lah. Lah kan dia udah nikah sama abang, bukannya biasanya marga harus ngikut marga abang, enggak ya? Enggak, Nah, kalau itu enggak Bang Billy, kalau masalah di marga itu enggak, kecuali anaknya nggak bisa ikut marga istrinya, dia ikut marga suaminya. Oh gitu. Itu Bang Lisa, itu suara anjingnya di mute dulu Bang. Oh iya, udah di luar Bang. Gue lalu begitu amat samping haramnya sama anjing. Parah. Aku belum tahu apa istilah debatnya Bang, jadi aku baru masuk. Enggak, ini udah naik dulu lah. Ini tidak debat abangku. Ini kita tadi tidak debat. Jadi tadi ada temen Kristen namanya David ya, bertanya aja, nggak ada debat sih. Belum, biasanya kalau debat tuh tar siang. Oh ya, kalau bisa jangan debat lah Bang. Kita kan satu apa? Bineka Tunggal Ika. Enggak, kalau dalam perdiskusian pasti tidak lepas yang namanya perdebatan, itu sudah biasa. Coba saya nanya ya, saya izin nanya nih. Kalau menurut Bang Lisa ya, Bang Pardede, Yesus itu Bapak bukan? Aduh, ini nanya ke situ lagi kan. Enggak, saya nanya dikit doang biar dikomparasi Bang, biar mengalir. Ntar dulu Yesus kenapa itu masih Bapak pagi? Aku boleh Pagi. kalau dia agama Bang, aku boleh itu Bang. Aku tahu Tritunggal aja itu aja Bang. Kalau dia agama belum paling berarti kali, kapan dia kali bedaknya Bang. Pokoknya dengar aja. Oh ya udah. Kalau kayak gitu, Abang belajar Bible dulu aja Bang, pelajari dulu Bible Abang Bang. Siap Bang. Tapi kalau menurut Bang Billy nih, Yesus itu Hasem bukan? Ya Tuhan itu, Yesus kan punya Tuhannya, makanya dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Dia berteriak, Eli lama sabatani, ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi dia di dalam Taman Getsemani dia ngapain ya? Berdoa kepada Tuhannya. Itu fakta. Itu bahwa Yesus itu memiliki Tuhan. Makanya di dalam sekte-sekte Kristen ini ada berbeda pemahaman soal siapa Yesus. Ada yang menyatakan Yesus only, bahwa Roh Kudus Yesus, Bapa Yesus.
Yesus itu Yesus sendiri, tapi ada juga yang memisahkan antara Yesus itu Yesus, Roh Kudus, Bapa adalah Bapa di dalam satu kesatuan echad yang majemuk. Itu kenapa sih artinya kan Eloi Eloi lama sabachthani gitu kan? Kenapa nggak artinya itu kenapa dia teriaknya itu Eloi Eloi lama sabachthani? Kenapa nggak Allah Allah lama sabachthani? Ya kan kalau di dalam terjemahan Indonesia ya Allah Allah mengapa kau meninggalkan aku kan? Ini Tuhan Kristen ini namanya Eli apa Allah sih? Yesus lah. Coba tanya tuh Bang Pardede. Ya bang. Oh, nama Tuhannya Tuhan Pak Dede siapa? Ya, aku baca Batak aja lah bang. Jehovah. Wih, dia pakai aja. Wah, ada susah dah kalau pakai Jehovah susah dah. Iya. Itu kalau Ini Pak Dede ini SSY. dia pakai Pak Dede SSY. Apa SSC ya bang? SSY. saksi Jehovah. Saksi Yehova. Enggak lah, enggak SSC Jehovah aku. Protestan. Parmalin. Loh, Protestan. kenapa? Waduh, debata ini mah bego ganjang. Ya itu yang lebih benar itu lebih benar Tuhannya daripada Yesus, karena kan sebelum ada Yesus tuh ada debata duluan gitu, kearifan lokal. Enggak, kalau debat itu bang, bahasanya itu kan tak tahu bilang macam mana bilang. Kan dulu kan orang Kristen kan bilang opung murah raja murah raja jadi nabolon. Itu artinya Tuhan. Iya, tapi kan kekristenan datang ke Medan itu kan baru abad-abad. Orang-orang Medan itu sudah punya agama sendiri sebelumnya, keyakinan sendiri sebelum datang Kristen. Iya, Parmalin itu debata. Aku Debata enggak. itu nama Tuhannya. Enggak bang, kalau Jehovah dia bukan belum tentu saksi Jehovah, karena Jehovah itu ditulis di apa, di Protestan bang. Aku Protestan, AKBP aku bang. Oh, jadi kalau kamu memanggil nama itu ya benar, karena di dalam Yahudi emang itu namanya dia salah satunya. Kok orang Medan bisa tahu ya Jehovah ya? Gue juga heran tuh, kok dia bisa tahu itu. Karena dalam gereja ditulis Jehovah bang. Nah, itu dari mana itu? Kok mereka bisa tahu Allah Israel? Itu kan nama Allah Israel itu, Tuhan Israel itu namanya Jehovah. Tahu dari mana mereka sebelum si Manson datang ke Medan menyebarkan agama Kristen? Nah, kan dulu dipertanyakan tuh, dari mana orang-orang Batak tahu nama Tuhan Israel Jehovah? Bang, orang Batak belum tentu Kristen bang. Dan Kristen udah pasti Batak kadang. Apa yang membuat seorang Kristen itu Kristen? Yang membuat seorang Kristen itu Kristen ya dia yang, kalau membuat dia Kristen ya dia menganut apa? Agama Kristen lah bang. Membuat tanpa memahami kitab sucinya. Tanpa memahami kitab sucinya, apa bisa disebut Kristen? Belum tentu juga dia memahami kitab suci bang. Karena ikut orang tua, semua kan ikut orang tua bang. Nah, sama seperti Ibrahim juga dulu mengikut orang tuanya menyembah berhala, ya. Tapi dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dia curiga, jangan kok Tuhan kok patung? Mungkin nih Tuhan patung. Nah, akhirnya dia menemukanlah Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Makanya kebenaran itu jangan diwariskan dari orang tua, ya. Tapi kita harus cari dulu yang mana nih Tuhan yang benar, begitu. Oke. Aku udah tadi diam aja bang kan. Aku nggak mau debat. Oke, kita debat. Nggak usah debat lah pagi-pagi nih. Ambil pisang. Kita berbicara santai aja. Oh ya, Coba. siap. Jadi Bang Pardede ya dia mesti baca lagi. Tapi mumpung Bang Pardede masih belum terkontaminasi dengan doktrin nih. Sepertinya Bang Pardede ini masih belum doktrin akut ya. Jadi kalau mau belajar Alkitab ya belajar di dalam bahasa aslinya aja, cuman dalam bahasa Ibrani ya dan Yunani. Jadi itu lebih bisa lebih paham maksud daripada Tuhan, firman Tuhan dalam
kitab Taurat misalnya dalam bahasa Ibrani, jadi kita tahu maksudnya, tidak dibias Tapi- atau distorsi Tapi yang oleh iya aja terjemahan. bang, tapi yang iya aja bang ya, aku bukan mempunyai di mana. Dalam ajaran kami itu kasih diutamakan bang. Apa? Kasih, mengasihi musuh, mengasihi sesama itu diutamakan dalam ajaran kami. Itu kan ada di dalam Taurat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwamu, segenap Bukan pengalah bang, musuh dan sesama diajari Tuhan itu kan. Iya, itu baru namanya kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu ada dalam kitab Taurat. Musuh pun kami kasihi bang, diajari juga bang di kitab Taurat. Berarti nanti kalau kau misalnya dihajar orang atau misalnya maaf ya, misalnya tapi jangan deh. Pokoknya kalau kau dijahatin orang lah misalnya. Nah, Ya, masa kau nggak misalnya anak kita atau istri kita dijahili orang, masa kita nggak hajar? kalau itu lain cerita bang. Sekarang gini, bang, makanya. dengar bang ya. Kalau saya nih, misal saya ditampar pipi kiri, saya hajar habis-habisan karena dia udah mukul saya. Masa dia paling nggak kita tangkis lah. Kita Dia kan, menampar kita bilang ajaran agama. Ini bentar Kita kan Bang individu Disa, beda, Bang Pardede, bentar Bang Pardede. Ya, Ini Bang. kasihilah musuhnya ini dalam konteks apa sih? yang istilahnya kayak gini bang, apabila kita tadi celah, tadi apa ya orang, ya, kalau istilahnya yang ngajarin kami sebenarnya, tapi kalau individu seperti aku bang, ya enggak lah bang, sikatlah. Sikatlah, betul itu. Oh ya, berarti kasihilah musuhnya itu nggak fundamental, berarti nggak penting. Kadang Bisa kan berubah. individuku yang aku bilang bang, kalau istilahnya kalau kita ikuti ajaran itu ya kita hajab juga lah bang. Iyalah, masa orang Medan dipukul diem aja, nggak mungkin. Iya, paling nggak orang Medan nangkis pukul, ya kan? Tapi maksudnya dari Bang Mababan ini, misalnya kita diomongin orang, ngejelekin orang, atau misalnya kita dikata-katain, ya, diejek-ejek gitu, ya kita maaf mengampuni ya dia. Tapi kalau dipukul ya hajar balik. Ya terus itu ayat kasihilah musuhnya itu buat apa itu? Bang, ayat kasihilah musuhnya itu buat apa jangan? Bang, kami bang, banyak yang tak bisa kami jalankan bang. Seperti puasa 7 hari 7 malam tak makan ya, itu malam 25 Desember ke malam 1 tahun baru itu wajibnya kami sebenarnya kami jalankan, tapi tak bisa kami jalankan 7 hari 7 malam. Karena Tuhan kami menjalankan 40 hari 40 malam itu ya, puasa kami ada. Nah, tak bisa kami jalankan itu bang, tak minum tak makan lah 7 hari 7 malam. Itu puasa 7 hari 7 malam di kapan tuh, tanggal berapa? Dari malam 25 Desember ke malam 1 tahun baru bang, 7 hari 7 malam. Ya itu landasan ayatnya nggak ada loh di dalam Alkitab. Tapi kalau puasa itu hendaklah kau berpuasa dalam bulan ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7. Ada itu dalam kitab Zakaria. Nah kalau puasa Anda tanggal 26 Desember ini landasannya apa ya? Saya juga nggak tahu deh landasannya apa itu. Ada bang di ajaran di SQL bang. Tapi usahlah ke situ bang, nanti tak enak bang, nanti jadi debat kita. Ya nggak debat lah bang. Jadi kan kita mau tahu tanggal 20 Desember puasa itu landasannya apa di perjanjian baru, misalnya hendaklah kau berpuasa di tanggal 20 Desember 7 hari lamanya begitu. Udah bang, sudah jadi debat nanti bang. Aku nggak mau debat bang. Enggak bang, kita kan diskusi. Kalau debat itu Aku lebih bagus bagaimana dia bilang bang, dibilang bodoh lah daripada debat, itu aja lah bang. Enggak, abang nggak bodoh. Abang kan barusan bilang kalau aku dihajar, aku hajar balik. Itu nggak bodoh, itu bener. Ya kalau kita dihajar musuh ya, misalnya itu ya dihajar lagi lah. Masa itu kita kasih pipi kita dihajar pipi kanan tampar nih, terus kita kasih pipi kanan kasih pipi kiri. Habis itu mereka langsung ke kepala. Habis di pipi kanan pipi kiri kita kasih kepala, kita dihajar bang. Pasti itu. Aku kalau menurutku bang, semua ajaran itu baik, tergantung individunya aja lah. Penting kalau Betul kita itu. jangan debat Setuju lah. aku itu. Itu aja lah. Semua ajaran itu mengajarkan kebaikan. Nah, Ya bang. pasti. Tapi apakah itu kebenaran? Nah, itu bang. Masalah itu ya biarlah yang menjalankannya mengapakannya sendiri bang. Kalau itu loh, tak bisa kita mempunyai seseorang bang, karena diri kita belum bersih. Seperti aku lah bang, aku bukan katakan diriku bersih bang. Nah penting
aku jalankan ajaran agamaku, abang jalankan ajaran agama abang, karena kita beda apa bang, beda agama. Jadi kalau nanti ujungnya debat, aku nggak mau debat bang, jujur aja bang. Enggak, mau debat. Dari tadi kan kita nggak debat. Kan Kalau udah mulai bertanya bang, ya debat lah bang. ya enggak lah, kalau bertanya kan, nah ini yang baru berdebat nih. Kalau bertanya kan namanya bertanya, misalnya landasan abang berpuasa 25 jam itu di mana? Nah, lihat di dalam kitab Taurat. Puasa namanya Yom Kippur atau puasa pendamaian. Ada pendamaian, ada dalilnya di dalam kitab Taurat untuk berpuasa di hari raya pendamaian begitu. Makanya aku bingung 7 hari di tanggal 25 Desember puasa itu perintahnya dari mana gitu? Apa itu hanya sekedar doktrin yang dibangun kemudian atau memiliki landasan kitab suci gitu? Bukan debat. Terus kalau selama berpuasa itu 7 hari itu tanggal 20 Desember itu tidak makan tidak minum sekali beneran itu apa ada buka puasanya? Ada bang, Paulus ke-9 kan dia kan sanggup itu bang. Tapi lu udah jangan pala ke situ lah bang, cerita bang. Kita cerita istilahnya cerita apa aja. Nah, menarik ini jadi, karena ternyata di Kristen ini ada puasa juga. Ini menarik ini. Ada bang, kok di Kristen. Oh gitu. Oke. Bagus. Tapi abang ikut puasa waktu itu? Wah, tak ada tahan bang. Wih, mantap. Mantap. Cuman orang Kristen yang tahan cuma 3 orang lah bang. Oh. Satu dia pendeta dulu 1000, 2 Paulus yang ke-9, ketiga itu yang dari Israel bang, Jobli namanya. Oh, terus keempat abang? Enggak lah bang, 1 hari aja nggak tahan bang, nggak bang. Iyalah abang mana kuat 1 hari tanpa belayan sang istri. Kan sebenarnya bang, kalau puasa tuh yang berat bukan makanan bang, tapi kebutuhan biologis yang berat bang. Kalau biologis itu bisa kita tahan udah bang. Masa iya bisa ditahan bang? Kecuali kita baru nikah baru. Ini udah hampir 20 tahun nikah. Oh begitu. Berarti masih bisa tahan lah ya 7 hari ya? Masih bisa lah bang. Kalau itunya dibilang bang. Kecuali orang baru nikah baru tak tahan itu bang. Aku follow ya bang, tapi ini TikTok istri kau gimana ini? Aku follow. Tak apa bang. Aku tuh aja. Aku kan udah follow semua. Oh ya udah, ntar aku follow balik. Rokok yang berat rokok lah ya kalau puasa ya. Pulang. Wah, pokoknya tadi mantra. Nah, tuh kan? Pagi-pagi udah main TikTok kau. Sini tuh. Yuk bangun, mandi ya sekolah. Kayaknya cuman aku sendiri nih kayaknya bang Kristen bang. Ini aja. Belum lah, Kristen kan masih pada. Itu kenapa bang dimarahin Bu Lisa bang? Bang dimarahin Bu Lisa itu? Hah? Dimarahin Bu Lisa? Ya, mamanya marah anaknya ya bang. Pagi-pagi kau udah main TikTok bang. Gitu katanya. Pak Petalampu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, bang. Itu Padopatan itu Kristen itu. Bang ini nih Bang Nababan asik nih orang ini. Apa namanya? Bang Bil ya. Selamat pagi. Bokerto, Hafid. Itu bentar, itu Bang Petalampu bentar. Itu kata istrinya itu, Pak Dede kau kerja, pagi-pagi main TikTok Pak. Kerja lah kau. Bukan begitu tadi. Anak bang. Bukan gitu. Cemana kau pagi-pagi bukannya cari beras kau? Bukan, tadi itu dipanggil. Carilah beras kau, malah main TikTok Pak. Iya bang.
tadi itu dipanggil begini, sayang jangan main TikTok dulu, sinilah peluk aku begitu bang. Ah, Enggak. Mariana mau apa bang untuk sekolah bang? wih mantep. Iya saya juga Kau katanya ini sekolah. laki macam apa kau? Pagi-pagi Mana main mungkin aku TikTok, bah. Mana mungkin aku Kerja sekolah? kau. Bang, mana mungkin aku sekolah bang? Bangunnya Anak sekolah, sekolah. bukannya diantar. Anak itu mau sekolah, bah. Antar pakai kereta. Bang tinggal di mana bang? Di Medan. Tinggal di Labura bang. Ya, Labura lanjut. Utara. Bang Peta Lampu, lanjut Bang Peta. Di mana tinggalnya? Labura Batu Utara bang. Medan juga apanya? Oh, Ibu kotanya, provinsinya. oh. Batu Utara. Kalau ibu saya tuh orang Deli Serdang, tapi saya nggak pernah ke Deli sih, nggak pernah ke Medan. Oh Deli Serdang itu Pakem bang. Oh nggak tahu, oh Pakam ya. Nantilah Pakam. mudah-mudahan masih ada saudara kali di sono yang dari Yaman, orang-orang Yaman yang imigrasi ke sana. Semua saudara-saudara ibu sih udah di sini, teman mungkin ada kali sepupunya. Abang orang Yaman bang. Iya, ibu saya tuh orang Yaman tapi nikah dengan orang Melayu dulunya, itunya, Oh, leluhurnya. Berarti abang saudara Anis lah ya. Enggak lah, beda lah. Aduh. Anis kan Yaman itu bang, orang Yaman. Iya, Habib juga banyak yang Yaman. Iya bang, siap. Orang kalau kata Arabi saya, kalau kamu mau lihat Musa kayak gimana? Musa itu bukan seperti orang bule, matanya biru, rambutnya pirang. Enggak, Musa itu lihat orang Yaman katanya. Begitulah Nabi Musa. Kulitnya enggak bersih putih gitu, enggak, kulitnya dark. Ya, gelap gitu. Emang ada apa sih dengan Anis kok? Berapa kali aku bilang Yaman, lu kok kayak Anis, maksudnya kenapa sih ada dengan Anis ya? Berarti waktu pemilihan lewat, abang pilih Anis juga ini. Enggak, aku golput nggak milih-milih. Golput abang ya? Iya, nggak milih-milih siapa-siapa. Nggak ada itunya, nggak ada dampak. Wah, ini Bang Pardede ini. Istrinya bilang tadi, istrinya yang ngomel-ngomel tidak didengar. Ya, anak bang suruh sekolah, bangun, mau sekolah. Pasti orang abang ada dengar itu pasti sekolah. Aku tidak dengar, bah. Dengarnya, hei kau pagi-pagi sudah main TikTok. Asumsi itu asumsi. Asumsi liar. Kalau gini candanya enak bang, tapi kok kayak agama aku enggak lah bang, enggak berani, ada lebih pintar dari awak kan. Kalau gini candanya enak, kurasa bang. Iya, ya enak lah kalau pembicaraan begini. Jadi ya ngobrol-ngobrol aja tanpa ada debat gitu. Tapi kalau sempat debat-debat agama bang, wis aku mundur lah bang. Kenapa? Nanti salah jawab kan tak enak. Nah itu ya, memang itu harus penuh pengalaman dan ilmu yang mumpuni. Kalau enggak, pertama kalau nggak bisa tahan marah, akhirnya kita menghina. Daripada emosi kita kan kita menghindar. Aku gitu bang. Itu kayak si anak Batak tuh, kau tahu nggak? Udahlah Bang Pardede, Iya bang. Bang Pardede, udahlah jangan berdebat dulu. Lebih baik kau bertanya sama Bang Billy tak iya. Kok jadi Batak Madura itu ada tayenya? Gimana itu kumaha aya naon? Oh salah ya? salah, sorry, salah. Kegabung, woi. Mentang-mentang habis dari Pamekasan ini gimana? Aduh, ada tayenya, waduh. Iya. Kegabung itu hampir sama. Alah kau, kalau berdebat jangan asumsi tak iya. Iya pula. Penistaan itu penistaan suku itu, waduh kacau nih, bukan penistaan agama itu, penistaan suku. Enggak lah kalau dia kayak gitu bahasa, enggak penistaan suku lah. Kalau dia penistaan suku bang, dia menghina suku itu bang. Duh gitu. Bang Pardede punya ini nggak Alkitab bahasa Batak? Punya bang. Oh. Jadi situ kalau Allah bisa dipercaya nama,
Terus itu Tuhannya siapa tuh? Debata apa Jehovah? Tulisannya. Coba dibuka situ, ada nggak kitabnya? Aku penasaran Keluaran 20 ayat 2 itu. Buka ya, ambil HP satu lagi lah, HP ku lagi dicas. Oh, nggak punya itu Alkitab yang fisiknya, yang bahasa Batak? Ada bang, tapi ngambil ke apa lagi? Kamar lagi, aku udah di depan pintu. Iya. Itu debata atau Jehovah itu nantinya terjemahannya. Misalnya kan, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Tuhan lain di hadapan hadiratku gitu. Oh, akulah Tuhan Allahmu itu bang, Yohanes 3 ayat 16. Bukan lah bang, Keluaran 20 itu. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Tuhan lain di hadapan hadiratku, jangan membuat patung menyerupai apapun. Oh, kalau Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ya dunia ini. Iya. Memang siap. Itulah kan aku kalau di Alkitab ini kurang paham bang. Itu tadi bisa hafal Yohanes walaupun salah rujukan, tapi hafal sudah bagus itu, menghafal. Yang penting adalah yang apa namanya, nempel-nempel sedikit lah di dalam otak dan pikiran kita tentang yang dari kitab suci lah gitu. Kristen apa nih? Kristen Maring. Ini ada pertanyaan, Bang Billy, kenapa kau jadi Yahudi tidak Islam atau Kristen? Karena nabi saya itu Musa. Kalau kalian kan nabinya Nabi Muhammad, itu aja bedanya. Kami menjalankan Taurat sesuai dengan syariat Musa. Kalian menjalankan apa namanya Al-Quran sesuai syariatnya, begitu. Kalau Kristen ya nggak mungkin, karena Kristen itu bukanlah cabang keimanan Bang dari Billy. Yahudi gitu. Bang Billy, lihat komen apa itu? Paksei. Apa itu bang? Bang Itu Billy, kenapa kau jadi Yahudi tidak Islam atau Kristen katanya? Itu aku udah jawab, karena nabi saya Musa seperti dalil dalam Torah, lo kami Israel nabi Muhammad etemunato itu. Tidak ada nabi yang sama seperti Musa di mana di dunia ini, di Israel, yang menerima pewahyuan tanpa perantara gitu. Sementara Islam ya dengan nabinya Muhammad dan juga syariat yang dibawanya bagi orang-orang Islam dan bagi orang-orang yang mau mengimani kenabiannya begitu. Apa maksudnya ini Bibi? Bahasa Bibi ini? Yang mana tuh? Kau klarifikasi itu apa kata Bibi nih? Marga apa ini? Pardede atau Mangucang atau Marpango itu 70. Karena apara itu satu marga aku artinya itu. Oh. Dan menyebar apa? Menyebar datang ke Toba bukan ke Medan katanya. Oh, Medan itu bukan orang Batak, apa gimana? Hah? Oh, orang Batak, orang Medan itu bukan orang Batak atau bagaimana sih? Aku tahu Toba Sumatera Utara juga nya, tapi entahlah. Kalau Arahap man dari mana-mana para satu marga aku lah. Pardede Marpang nepi 70. Mangutsong itunya. Ini marga Arahap dia. Arahap doa teh. Nih ada nih. Marpaung, Bang Pardede Marpaung. Lah, Ini pertanyaan yang bagus nih. Arab doa katanya. Nih yang pertanyaan yang bagus, Bang Billy. Bang Billy percaya nggak Nabi Muhammad? Apa gimana? Ya Bang Billy nggak percaya Nabi Muhammad, benarkah? Nah, saya kalau tanya kepada saya percaya Nabi Muhammad ialah Nabi, tapi bukan bagi bangsa Israel dia, dan bagi bangsa Arab dan bagi orang-orang yang mau menerima kenabiannya, begitu. Tapi apakah Nabi Muhammad itu adalah utusan Tuhan? Jelas dia utusan Tuhan karena dia menghentikan praktek penyembahan berhala di pagan Quraisy. Apa yang didirikan? Oh, dia mendirikan ajaran yang sebelumnya ya Tuhan itu echad, satu, bukan dua atau tiga gitu. Itu Bibi itu naik karena Bang dulu itu karena itu Medan itu kerajaan Islam Delhi Melayu katanya. Oh, berarti orang Batak bukan orang Medan lah ya sebenarnya. Kalau Sumatera Utara orang Batak rata-rata itu 90% orang Batak lain agama ya. Oh.
Itu Itu maksud tadi. dipahami Bang Billy. Bang Bibi itu. Nah, kalau aku nggak paham dah kalau soal itu. Iya, Bang Bibi. Kalau yang aku tangkap berarti orang Batak itu bukan orang Medan gitu. Kalau orang Batak ya orang Medan lah Bang. Toba kan Medan juga. Yang nggak bilang Bang, kalau orang Batak 90% itu di Sumatera Utara, lain agama ya. Nah, Islam pun banyak orang Batak Bang. Lebih banyak orang Islam orang Batak. Tapi ini Bang Bibi ini kok lain bahasanya, tak ngerti. Oke. Kemana? Oke. Tunggu ya sebentar nih mengurus sekolah anak dulu ya. Oke, sampai ketemu lagi ke Bang Nababan ya. Ada pertanyaan, apakah orang Yahudi ada yang beragama Islam? Ada, siapa? Ahmad Dhani tuh. Siapa lagi? Yang main film Sidul siapa namanya? Cornelia Agatha tuh. Yahudi secara darah tapi beragama Bang Islam. Bibi, no mention itu Bang Bibi menyebarkan agama Kristen Protestan. Jadi Katoliknya jangan sampai no mention menyebarkan Kristen. Oh, jadi Kristen sama Katolik itu beda ya, Bang ya? Kristen itu sama Bang, Protestan sama Katolik kan no mention kan menyebarkan agama Kristen Protestan. Ya.